terkait sejarah pembangunan Ka'bah. Seperti yang telah kita dengarkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya di usia ke-35 tahun dari usia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun kembali Ka'bah. Dan bangunan Nabi ini untuk yang ketiga kalinya. Bangunan Ka'bah yang ketiga kali. Sebelumnya yang pertama Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam bersama para malaikat. Sudah kita dengarkan sejarah terkait pembangunan Nabi Adam Ka'bah bersama malaikat di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ada riwayat yang mengatakan pertama kali yang membangun Ka'bah betul, yang pertama kali yang membangun Ka'bah Nabi Adam betul, riwayatnya itu betul. Kalau ada riwayat yang menyebutkan pertama kali yang membangun Ka'bah malaikat juga betul. Karena malaikat dan Nabi Adam kerjasama ketika membangun Ka'bah untuk pertama kalinya. Sudah kita sampaikan juga bahwasannya bangunan Ka'bah di zaman Nabi Adam hanya fondasi saja. Sisanya itu Allah turunkan seperti bangunan dari langit. Kemudian bangunan tersebut diangkat sama Allah ketika Allah mau mengazab kaum Nabi Nuh. Allah banjirkan seluruh muka bumi ini, maka apa yang Allah turunkan dari langit, dari bangunan untuk di atas fondasi Ka'bah, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh. Kemudian Hajar Aswad yang turun juga di zaman Nabi Adam. Kemudian maqam yang nanti maqam ini dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim, ini juga batu juga turun dari langit. Tiga benda ini Allah angkat. Allah karena bumi mau Allah banjirkan. Setelah bumi selesai dibanjirkan sama Allah di zaman Nabi Nuh alaihi salam, belum Allah bangun kembali Ka'bah. Sampai kapan? Sampai zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan putranya Ismail, istri beliau yang bernama Hajar, ke satu tempat yang mana pada saat itu tempatnya gurun pasir. Tidak ada penduduk sama sekali. Kalau kita baca Pak, Nabi Ibrahim ini cobaannya banyak sekali dari Allah. Banyak betul. Cobaan Nabi Ibrahim, beliau dari kecil udah mau dibakar. Itu dari kecil, masih kecil Nabi Ibrahim itu. Sudah mau dibakar. Kemudian cobaan berikutnya, beliau itu telat punya anaknya. Istri pertama beliau Sarah tidak punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar, punya anak Ismail. Setelah punya anak dari Hajar Ismail, baru setelah itu Sarah mengandung Ishak. Jadi yang kakak itu Ismail, Ishak adik. Tapi ibunya siapa yang dulu dinikahi Nabi Ibrahim? Ibunya Ishak dulu, baru ibunya Nabi Ismail. Baru lahir anak Ismail, anak yang ditunggu-tunggu. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar dan putranya Ismail ke satu tempat yang sangat tandus, yaitu Mekah. Tidak ada bangunan, tidak ada penduduk. Betul-betul ditinggalkan di tengah gurun pasir. Cuma ini perintah Allah dilaksanakan sama Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan putranya, Nabi Ismail, Siti Hajar manggil, "Wahai Ibrahim, kepada siapa kamu tinggalkan kami?" Kepada siapa? Cuma berdua, Hajar dan putranya Ismail. Kata Nabi Ibrahim, "Aku tinggalkan kalian kepada Allah. Aku titipkan kalian kepada Allah.
Istrinya juga istri yang solehah, Siti Hajar. Kata Siti Hajar, idzan la yudayyu'na. Kalau begitu Allah tidak bakal nyanyiakan kami, tidak bakal melantarkan kami. Ditinggal sama Nabi Ibrahim di tengah gurun pasir. Belum ada bangunan, tidak ada satu orang pun selain Siti Hajar dan Nabi Ismail. Nah, barulah nanti cerita selanjutnya air Zam-Zam sampai Nabi Ismail dewasa. Ada kabilah Jurhum yang akhirnya ingin tinggal bersama mereka, bersama Nabi Ismail dan Siti Hajar. Makin tumbuh dewasa Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim terakhir ketemu masih balita Nabi Ismail. Ketemu yang kedua kali sudah dewasa. Sudah dewasa. Akhirnya dapat perintah dari Allah, Ibrahim dan Ismail untuk membangun Ka'bah, Baitullah. Mereka dah tahu posisinya di mana. Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, di mana tempatnya? Ditunjukkan sama malaikat Jibril, diriwayatkan oleh ulama, malaikat Jibril menghempaskan sayapnya sehingga kelihatan kembali pondasi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam dan malaikat. Ini dihempaskan dan letaknya itu tidak jauh dari sumur Zam-Zam. Letaknya tidak jauh dari sumur Zam-Zam. Cuman mereka, Nabi Ismail bersama ibunya dan Nabi Ibrahim dan juga kabilah Jurhum yang tinggal bersama Nabi Ismail, tinggalnya itu jauh dari sumur Zam-Zam. Jaraknya jauh. Makanya seperti yang sempat pernah kita sebutkan ketika kita menceritakan biografi kakek Nabi Muhammad yang bernama Qusay. Qusay ini adalah orang yang pertama kali punya ide membangun rumah di sekitaran Masjidil Haram. Dulu orang Mekah dari zaman Nabi Ismail sampai ke zaman Qusay, kakek Nabi, ini cukup jauh Pak ya jaraknya, ribuan tahun, bukan ratusan tahun, ribuan tahun, tinggalnya tidak di sekitaran Ka'bah, tidak. Mereka tinggal di luar tanah haram. Siapa yang punya? Jadi jauh lumayan, lumayan jauh dari rumah mereka ketika mau ke Ka'bah, mau ke sumur Zam-Zam. Yang pertama kali punya ide membangun rumah di sekitaran Masjidil Haram adalah Qusay, kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tinggalnya tidak di samping sumur Zam-Zam. Akhirnya dikasih petunjuk oleh malaikat Jibril, beliau hempaskan sayapnya sehingga kebuka kembali pondasi yang dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam. Disitulah Nabi Ibrahim dan Ismail mengangkat pondasi. Makanya kalau kita perhatikan ayat suci Al-Quran, Allah di dalam Al-Quran ketika menceritakan bangunan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim, Allah berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Kata Allah ketika Ibrahim mengangkat atau meninggikan bangunan Ka'bah. Pondasinya sudah ada dari zaman Nabi Adam. Pondasinya sudah ada dari zaman Nabi Adam. Siapa yang mengangkatnya, yang meninggikan bangunannya? Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail. Beliau bangun Ka'bah. Ulama menyebutkan tinggi Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim itu kurang lebih 3,5 meter. 3,5 meter. Kalau sekarang bangunan Ka'bah sesuai seperti di zaman Nabi, 9 meter. Kalau di zaman Nabi Ibrahim, 3,5 meter. Cuman 9 dirok. 3,5 meter, kurang lebih lah. Tidak sampai 4 meter. Kemudian, bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam nempel dengan tanah. Artinya tidak ada tangganya. Jadi bangunannya itu ya bukan kayak sekarang, kayak rumah panggung. Kalau sekarang kan tangganya tinggi, tidak. Zaman Nabi Ibrahim tidak ada tangga, nempel dengan tanah. Tingginya 3,5 meter. Ada pintu.
pintunya di zaman Nabi Ibrahim dua pintu. Pintu masuk beda, pintu keluar beda. Pintu masuknya sama, lokasinya, tempatnya seperti sekarang, cuman pintu keluarnya seberangannya. Jadi kalau masuk dari pintu yang sekarang, metu keluar dari pintu seberang. Itu di zaman Nabi Ibrahim. Tidak ada atap untuk Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Tidak ada atap. Jadi bangunan kotak nempel di tanah, tidak ada tangga, ada dua pintu, 3,5 meter tingginya, tidak ada atap. Tidak ada atap. Kenapa kata ulama dibangun sama Nabi Ibrahim tidak ada atap? Agar dijadikan sarana untuk orang beramal. Ketika orang di zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Muhammad mau beramal sedekah untuk Ka'bah, mereka melemparkan hartanya ke dalam Ka'bah. Dilemparkan ke dalam Ka'bah. Nah, nanti dikumpulkan sama pengurus Ka'bah, baru digunakan untuk operasional atau untuk maintenance, untuk bangunan, jaga bangunan Ka'bah. Nah, jadi ini bangunan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai. Beliau membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Putranya Ismail yang memberikan batu. Nabi Ibrahim yang meletakkannya satu persatu. Maqam pijakan batu yang dijadikan pijakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah batu yang turun dari surga di zaman Nabi Adam. Allah turunkan kembali di zaman Nabi Ibrahim. Nah, maqam inilah yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk naik turun. Jadi kalau misalkan batunya mau paling tinggi, itu batunya yang jadi pijakan Nabi Ibrahim tinggi. Selesai, pendek lagi. Tentu ini mukjizat untuk Nabi Ibrahim. Tinggi, pendek lagi, tinggi, pendek lagi. Saking seringnya batu ini dijadikan pijakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai bekas telapak kaki Nabi Ibrahim membekas di batu tersebut. Sampai sekarang masih ada. Nah, cuma kita tidak bisa ngelihat, Pak. Karena kan makom Ibrahim, makanya dinamakan makom Ibrahim. Kita kalau tawaf melewati kayak apa, pakai kaca gitu, ditutup pakai kaca. Itu dinamakan makom Ibrahim. Isinya apa itu? Makom itu bukan makam, Pak, bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Makom di situ artinya pijakan bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Ada telapak kakinya bekasnya. Dan subhanallahnya ukurannya sama dengan telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi coba, kaki Nabi pernah beliau letakkan di makom Ibrahim pas. Ukurannya sama, kaki Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Menunjukkan betul Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, cuman dulu makom ini, setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, selesai, posisinya nempel dengan Ka'bah. Posisi makom ini di zaman Nabi Ibrahim sampai nanti di zaman Nabi Muhammad nempel dengan Ka'bah. Kalau sekarang kan tidak, lumayan jauh jaraknya. Mungkin dari sini ke tiang itu lumayan, orang tawaf bisa melewatinya. Nah, dulu tidak, nempel dengan Ka'bah. Di zaman Nabi dipisahkan baru makom Ibrahim yang kita sunnah untuk sholat di belakangnya kalau selesai tawaf. Kalau bisa. Ya sekarang tidak bisa lagi. Sholat tepat di belakang makom Ibrahim, tidak bisa. Sunnah kalau bisa setelah tawaf, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahimnya. Itu termasuk batu atau benda yang Allah turunkan dari surga di zaman Nabi Adam alaihissalam. Selesai Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama putranya Ismail, Nabi Ibrahim mau ngasih tanda dari mana orang mulai tawaf. Ini kan bangunan kotak persegi. Gimana caranya biar orang tidak bingung mulai tawaf dari mana? Akhirnya Nabi Ibrahim nyuruh Ismail, belum ada Hajar Aswad. Nabi Ibrahim nyuruh putranya Ismail untuk mencarikan batu yang beda lah pokoknya. Biar buat jadi tanda. Pergi Ismail yang di batu. Lama tidak pulang-pulang.
Akhirnya ketika Ismail belum pulang, turunlah malaikat Jibril membawa Hajar Aswad. Seperti yang kita sampaikan kemarin, Hajar Aswad ini kalau diartikan, ditranslate ke Indonesia, batu hitam artinya. Padahal Pak, warna Hajar Aswad itu putih. Diriwayatkan ketika Hajar Aswad pertama kali diturunkan oleh Allah di zaman Nabi Adam, kemudian di zaman Nabi Ibrahim, itu dibawa sama malaikat Jibril, cahayanya menerangi seluruh penjuru kota Mekah. Terang semua. Batu dari surga. Batu dari surga. Turun ke bumi. Terang semua. Nah, cuman diriwayatkan kenapa jadi gelap. Lama-kelamaan cahayanya hilang, redup. Karena dosa umat manusia. Hajar Aswad ini menyerap dosa atau terkena dampak negatif dari dosa umat manusia. Dan Hajar Aswad yanfa wa yadur. Hajar Aswad ini akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah di hari kiamat. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau lagi tawaf melewati Hajar Aswad. Kata Sayyidina Umar, "Wahai Hajar Aswad, kamu itu batu. Kamu itu batu, tidak bermanfaat, tidak bisa apa-apa. Kalau aku tidak melihat Nabi menciummu, maka aku tidak akan menciummu." Ketika Sayyidina Umar ngomong seperti itu, didengar sama Sayyidina Ali, "Salah kamu wahai khalifah." Ini biasa sahabat dulu ya. Kalau khalifahnya salah ya ditegur. Salah khalifah. Akhta'ta ya Amirul Mukminin, salah. Hajar Aswad ini nanti akan memberikan kesaksian di hadapan Allah. Kata siapa? Hajar Aswad tidak manfaat dan memberikan madarat. Tentu bukan seperti Allah maksudnya. Artinya ada gunanya Hajar Aswad ini. Apa gunanya? Kelak di hari kiamat akan memberikan saksi di hadapan Allah untuk semua orang yang pernah tawaf mengelilinginya. Makanya kenapa kita ketika tawaf, kalau tidak bisa mencium Hajar Aswad, tetap disunnahkan kita taslim, atau mengucapkan salam, Bismillah, Allahu Akbar. Itu biar apa Pak? Biar jadi saksi Hajar Aswad melihat kita. Ya walaupun tidak mesti harus betul pas-pasan dilihat, kan susah. Apalagi kalau kita tawaf, sampingannya orang Afrika, orang Mesir, kelelep orang Indonesia. Bukan begitu, maksudnya cukup taslim. Hati-hati Pak, banyak orang pengen mencium Hajar Aswad, tapi akhirnya gara-gara pengen mencium Hajar Aswad, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Sampai zolim ke orang lain, mukul, nyikut, tidak tahu lagi. Pokoknya pengen nyium Hajar Aswad. Tidak boleh. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika haji, beliau itu diriwayatkan tidak mencium langsung. Hanya kayak kita, tapi pakai tongkat. Nabi ketika haji, tawafnya naik keledai atau naik onta. Setiap lewat di Hajar Aswad, Nabi tempelkan tongkat beliau ke Hajar Aswad. Dicium sama Nabi ujung tongkatnya. Tongkat kecil tapi. Tongkat kecil itu bukan digunakan untuk bersandar ketika jalan, tidak. Tongkat kecil. Jadi Nabi tempelkan di Hajar Aswad, kemudian Nabi cium. Tawaf lagi Nabi. Lewat Hajar Aswad, Nabi tempelkan lagi, Nabi cium. Diriwayatkan oleh ulama dari Nabi besar Muhammad SAW, Hajar Aswad ini mempunyai mata dan mempunyai lidah. Wallahu a'lam bentuk mata lidahnya kayak apa. Cuman dalam sebuah riwayat Nabi pernah menyebutkan Hajar Aswad lahu ainan wa lahu lisan. Hajar Aswad ini punya dua mata dan punya satu lidah. Kelak di hari kiamat kata Nabi dia akan bersaksi di hadapan Allah. Dan di dunia Hajar Aswad jadi saksi untuk janji kita kepada Allah. Allah di dalam Al-Quran menceritakan bahwasannya kita semua umat manusia ini sebelum Allah lahirkan, sebelum ada alam dunia, kita ada di alam dzar namanya Pak. Jadi kita ini semua alam ini ada 4. Ada alamul dzar, ada alamul dunya, ada alamul barzakh, ada alamul akhirah. Ada 4. Sebelum dunia namanya alamul dzar. Setelah dilahirkan
alam dunia. Setelah wafat, alam barzakh, belum ke akhirat, nanti akhirat. Akhirat itu serentak bareng di padang mahsyar, nah baru itu alam akhirat. Wa min bainihima barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, antara alam dunia dan alam akhirat, kata Allah ada alam barzakh. Sampai kapan? Sampai nanti kita dibangkitkan oleh Allah. Di alam sebelum alam dunia, alam zat, Allah mengambil sumpah ke semua manusia yang akan dilahirkan. Alastu bi rabbikum. Di Al-Quran, di surat Al-A'raf, Allah sebutkan. Kata Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala. Semua serentak. Semua manusia yang akan hidup serentak menjawab, iya ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini janji dari kita untuk Allah. Cuman ada yang menepati janjinya, ada yang tidak menepati janjinya. Yang menepati janjinya jadi muslim, mukmin, iman kepada Allah. Kafir berarti tidak menepati janjinya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Halabi dalam kitab sirah beliau bahwasannya janji kita ini Allah perintahkan untuk ditulis dengan al-qalam. Ditulis dengan al-qalam, kemudian perjanjian tersebut Allah letakkan di Hajar Aswad. Nah, jadi di Hajar Aswad mengandung atau menyimpan janji kita kepada Allah. Makanya Hajar Aswad saksi di dunia dan saksi di akhirat. Di dunia dia saksi atas jujurnya kita. Kita menepati atau tidak janji kepada Allah, iman kepada Allah. Di akhirat akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Sayyidina Ali, salah kamu wahai khalifah. Hajar Aswad kata siapa? Tidak bisa memberikan manfaat. Bisa. Karena Hajar Aswad akan jadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi akhirnya sama Nabi Ibrahim alaihissalam diterima Hajar Aswad, diletakkanlah di tempatnya. Nah, tempat Hajar Aswad dari dulu sampai sekarang, ya disitulah. Tempat Hajar Aswad dari dulu sampai sekarang, ya disitulah. Diletakkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam, dijadikan tanda untuk kita memulai tawaf dan selesai tawaf dari situ. Dan tawaf dari dulu 7. Dari syariat Nabi Ibrahim sampai sekarang tawaf itu cuma 7 kali putaran. Selesai Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Beliau dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima apa yang kami lakukan ini, innaka antas sami'ul alim. Engkau zat yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ismail yang mengucapkan amin di belakangnya. Makanya kata ulama, kenapa setiap habis ibadah kita disunnahkan untuk baca doa ini, ngikut jejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim habis bangun Ka'bah, capek berhari-hari, melakukan perintah Allah. Setelah dibangun sama Nabi Ibrahim, doa. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima apa yang kami lakukan ini. Engkau zat yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Makanya setiap habis ibadah, disunnahkan kita baca doa yang seperti dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Nabi Ibrahim doa, Nabi Ismail yang menaminkannya. Selesai Ka'bah dibangun, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, ya Allah, selesai sudah bangun Ka'bah, terus apa lagi? Adzin fin nasi bil hajj. Sudah selesai Ibrahim bangun Ka'bah, panggil manusia untuk haji. Panggil manusia untuk haji. Nah, jadi makanya ulama khilaf. Haji itu sudah ada dari zaman Nabi Adam atau baru ada di zaman Nabi Ibrahim. Soalnya kalau kita baca sejarah di pertemuan sebelumnya, Nabi Adam juga haji. Bahkan diriwayatkan puluhan kali Nabi Adam haji. 70 kali jalan kaki. Menunjukkan Nabi Adam tidak tinggal di Mekah. Beliau diturunkan sama Allah di India, kemudian ke Mekah bangun Ka'bah atau bangun pondasi, haji, habis itu pulang lagi. Begitu kalau mengikuti riwayat yang ada. Sebagian ulama mengatakan tidak. Pertama kali ada syariat ibadah haji di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah ceritakan di dalam Al-Quran.
Wa'adzin fin nasi bil hajj. Panggil umat manusia untuk haji wahai Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, suaraku tidak sejauh itu untuk memanggil semua umat manusia. Innama alaikal balag. Kata Allah, wahai Ibrahim, tugasmu hanya memanggil. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi, di daratan paling tinggi, di sana beliau disebutkan sama ulama seperti gerak atau posisi ketika azan. Maka kita azan sunnah narok telunjuk ke telinga. Ini Pak dari zaman Nabi Ibrahim. Pertama kali yang melakukan puasa ini Nabi Ibrahim ketika azan. Tapi azannya bukan azan untuk sholat, azan untuk manggil orang haji. Begini posisinya. Jadi telunjuknya dimasukkan ke telinga. Seperti orang azan. Ada riwayat dua-duanya, ada riwayat hanya satu. Dipanggil sama Nabi Ibrahim. Ayuhan nas, wahai umat manusia. Telah diwajibkan untuk kalian semua haji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang jawab panggilan Nabi Ibrahim pasti pergi haji. Ini suara bukan hanya untuk ke alam dunia. Tembus ke alam zar. Jadi baik yang belum lahir sampai nanti umat manusia siapapun yang haji berarti ketika dipanggil pada saat itu oleh Nabi Ibrahim dia menjawab panggilannya labbaik wa sa'daik. Makanya talbiyahnya kita kan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu artinya iya ya Allah. Dipanggil iya ya Allah. Nah, labbaik ini, kalau yang udah haji, berarti dari alam zar. Dia sudah menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Berarti jawab, kalau ulama mengatakan, kalau hajinya 2 kali, berarti jawabnya 2 kali. Hajinya 3 kali, jawabnya 3 kali. Tergantung berapa kali jawabnya. Yang hajinya lebih, berarti banyak menjawab ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim manggil. Pokoknya Nabi Ibrahim hanya manggil azan untuk haji, mengumumkan untuk ibadah haji. Suara Nabi Ibrahim Allah sampaikan bahkan ke alam zar. Siapapun yang menjawabnya akan pergi naik haji. Ya, mudah-mudahan semua yang ada di masjid termasuk yang menjawab panggilan tersebut. Ya, sehingga insya Allah kita bisa pergi haji dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah dipanggil untuk haji oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji yang kita lakukan, rutinitas atau ritual haji yang kita lakukan persis seperti zaman Nabi Ibrahim. Dari Mina ke Arafah, sunnah dan rukun wajibnya semua. Dari Arafah ke Muzdalifah, ke Mina, tawaf, kemudian mabit lagi di Mina. Ini semua sesuai yang dipraktekkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Cuman di zaman jahiliyah mulai dirubah-rubah sama orang-orang jahiliyah. Di antaranya mereka tidak mau ke Muzdalifah. Orang jahiliyah tidak mau ke Muzdalifah. Makanya ditentang sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dari sebelum menjadi Nabi, hajinya sesuai mengikuti arahan Nabi Ibrahim. Kenapa orang Mekah tidak mau ke Muzdalifah? Gengsi. Kata orang Mekah, kita ini orang Mekah. Madai kita pelok kalau apa yang dilakukan selain orang Mekah. Kita beda. Kita ahlullah. Kita ini istilahnya kita ini uang yang diamanahkan sama Allah untuk jaga Ka'bah. Masa haji kita sama dengan orang luar? Beda. Akhirnya mereka tidak mau ke Muzdalifah. Tidak mau ke Muzdalifah. Dirubah-rubah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau tentang. Belum jadi Nabi. Nabi Muhammad belum jadi Nabi. Dan orang Mekah tiap tahun biasanya haji. Maka yang ulama ketika mencatat berapa kali Nabi haji, kalau sebelum hijrah tidak ada yang mengetahui berapa kali Nabi haji. Karena orang Mekah biasanya tiap tahun ya haji. Umrohnya apalagi. Kapan ulama bisa mencatat berapa jumlah haji dan umroh Nabi setelah Nabi hijrah ke kota Madinah? Nah, baru bisa dicatat.
Setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, di tahun ke-6 Hijriah, disyariatkan ulang oleh Allah ibadah haji. Jadi, dari Nabi dilantik sama Allah, sampai tahun ke-6 Hijriah, kurang lebih berarti 19 tahun, baru Allah wajibkan kembali untuk umat Nabi Muhammad ibadah haji. Sebelumnya belum wajib, hanya mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tahun ke-6 Hijriah baru Allah wajibkan lagi, tapi Nabi tidak sempat haji sampai di tahun 10 Hijriah, haji pertama dan terakhir beliau setelah hijrah ke kota Madinah. Nah, jadi setelah beliau hijrah cuma 1 kali haji. Adapun umrohnya sebanyak 4 kali. Hajinya 1 kali, umrohnya 4 kali. Ini setelah hijrah dicatat. Sebelum hijrah tidak ada yang bisa mencatatnya dari ulama, karena memang kebiasaan orang Mekah setiap musim haji ya mereka haji. Begitu juga yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, beliau kembali ke negeri Syam, meninggalkan, memberikan amanat penjagaan kota Mekah kepada putra Ismail alaihi salam. Bangunan Ka'bah itu tidak berubah sampailah umur Nabi 35 tahun. Ketika usia Nabi 35 tahun, terjadi kebakaran. Ka'bah kebakaran, Pak. Jadi diriwayatkan sama ulama, ada perempuan yang memang ditugaskan untuk ngebukhuri Ka'bah. Ukup, ngebukhur kayu itu. Biar aromanya enak. Perempuan ini kelupaan, tidak dibawa pulang, ditinggalkan, diletakkan di bawah astarul Ka'bah, di bawah kiswah Ka'bah. Akhirnya terkena kiswah, kiswahnya terbakar, Ka'bahnya ikut terbakar. Belum hancur bangunannya, hanya rapuh karena kebakar. Belum dirobohkan sama orang Quraisy. Belum lama kebakaran, Mekah kebanjiran. Mekah ini sampai sekarang, Pak, kalau kita perhatikan berada di tengah-tengah gunung, di lembah, wadin. Wadin itu artinya lembah. Sekelilingnya itu daratan tinggi semua. Gunung, ada 2 gunung yang mengelilingi kota Mekah. Makanya kalau misalkan hujan deras, paling cepat banjir ya kota Mekah. Waktu itu banjir Mekah. Ka'bah juga kena banjir. Sehingga bangunan yang rapuh habis kebakaran, terkena banjir, udah, tidak kokoh, tinggal nunggu harinya hancur. Selesai banjir, pembesar-pembesar Mekah memulai untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi ini bukan renovasi. Kalau merenovasi Ka'bah itu berkali-kali. Yang kita ceritakan bangunan pertama, bangunan Nabi Ibrahim, bangunan di zaman Nabi Muhammad itu betul murni dihancurkan sampai kembali. Kenapa takut? Karena kita mundur lagi sejarahnya, karena kan belum lama mereka melihat pasukan Abraha dibinasakan sama Allah ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau umur Nabi 35 tahun, ya berarti 35 tahun yang lalu. Masih hidup semua ini orangnya. Yang menyaksikan burung ababil membawa batu dari api neraka jahanam, membinasakan pasukan Abraha di depan mata mereka. Setiap orang yang kena batu langsung gosong, hangus, hancur. Tak katik sisanya. Ragu semua. Kita mau bangun Ka'bah, tapi hancurkan Ka'bah ini, takut semua. Akhirnya ayahnya Khalid bin Walid, ada sahabat Nabi bernama Khalid bin Walid, terkenal panglima perang Nabi Muhammad SAW. Ayahnya namanya Walid. Kata Walid, wahai ma'syara Quraisy, kita ini bukan mau menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkannya. Bukan, kita kan pengen ngebagusin. Kita pengen ngerawatnya. Kita ingin memuliakan Ka'bah. Tetap tidak ada yang berani. Ya sudah, kata Walid, aku tumbang. Aku tumbang. Biar aku dulu. Ya sudah, kata orang-orang, habis kau menghancurkan Ka'bah, kami tunggu 24 jam, 1 hari. Kalau Walid tidak apa-apa, berarti Allah ridho. Itu. Pertama kali yang menghancurkan Ka'bah Walid, ayahnya Sayyidina Khalid
bin Walid. Hancurkan Ka'bah. Orang-orang lari semua. Dan nanti yang mau dekat itu lari. Ditunggu malamnya aman Walid. Besok pagi aman Walid. Tidak kualat, tidak kena ini, tidak kena itu. Sampai 24 jam. Nah, Walid aman berarti Allah ridha. Ayo, kita rame-rame menghancurkan Ka'bah. Akhirnya rame-rame menghancurkan, dihancurkan. Jadi apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim tidak bisa ditahankan lagi. Mau tidak mau harus dihancurkan. Dihancurkan. Rame-rame. Nabi ikut. Di situ Nabi ikut. Usia beliau 35 tahun. Setelah dihancurkan, kan mereka tidak tahu mana pondasi Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Mereka hancurkan, akhirnya kelewatan. Sampailah ke pondasi yang dibangun oleh Nabi Adam dan malaikat. Ketika mereka mau hancurkan batu pondasi itu, ada satu orang mukul pondasi itu, satu Mekah gempa. Jadi batu itu dipukul, semekah gempa, goyang. Dan keluar petir dari batu itu. Hampir saja kata ulama yang meriwayatkan cerita ini, orang itu mati. Tapi selamat. Jadi dia mukul pondasi Nabi Adam. Satu Mekah gempa. Nah dari situ mereka sadar. Oh berarti udah. Sampai sini cuman boleh kita hancurkan batu Ka'bah. Selesai. Ini pondasi, tidak boleh dihancurkan. Dari situlah akhirnya mereka bangun kembali Ka'bah. Dari pondasi Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mulai membangun, yang mana pondasi Nabi Ibrahim dari zaman Nabi Adam alaihi assalam dibangun. Dan mereka sepakat, jangan kita bangun Ka'bah ini kecuali dari duit yang halal. Jadi Pak, orang di zaman jahiliyah juga tahu halal haram. Maksud mereka halal itu duit yang bukan dari riba. Tahu mereka. Duit yang bukan kita dari zolim, nindas wong, bukan. Duit bukan dari al-baghi. Baghi itu kan dulu masih zaman perbudakan. Majikan yang punya banyak perempuan budak, budak-budak perempuan mereka itu mereka suruh jual diri. Naudzubillah untuk melakukan perbuatan zina, duitnya untuk majikannya. Nah kata mereka, kita jangan pakai duit itu. Lihat. Jadi walaupun mereka di zaman jahiliyah, cuman untuk memuliakan Ka'bah mereka memang nomor satu. Oleh karena itulah mereka bertahan ratusan tahun tinggal di kota Mekah. Karena mereka masih menghormati, mengagungkan Ka'bah. Akhirnya kata mereka kita kumpulkan dari duit yang murni bersih. Tidak ada kezoliman sama sekali. Dikumpulkanlah. Patungan jadi. Bangun. Nah, cuman tidak cukup duit halal mereka. Berarti tidak banyak kan. Banyaknya dari duit zolim berarti. Tidak cukup duit halal mereka untuk membangun kembali Ka'bah seperti di zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim itu lebih lebar. Mereka meninggikan. Jadi mereka meninggikan cuman untuk melebari tidak cukup. Mereka tinggikan. Bangunannya jadi 2 kali lipat tingginya. Di zaman Nabi Ibrahim 3,5 meter. Di zaman Nabi Muhammad 9 meter. Di zaman Nabi Ibrahim nempel di bumi, nempel di tanah. Di zaman Nabi Muhammad ada tanggonya. Ada tanggonya. Di zaman Nabi Ibrahim ada 2 pintu. Di zaman Nabi Muhammad cuma 1 pintu. Jadi kata mereka masuk betul dari sinilah. Dan dikunci. Di zaman Nabi Ibrahim tidak ada pintunya. Cuman ada tempat masuk tapi tidak ada pintu. Kapan pintu pertama kali ada? Di zaman Nabi Muhammad atau ketika usia Nabi 35 tahun. Mereka udah kadung ninggikan bangunan, tapi tidak bisa menyempurnakan seluas zaman Nabi Ibrahim. Mereka keluarkan akhirnya, tapi mereka kasih tanda. Itulah yang namanya Hijr Ismail. Nah, kita kalau tawaf Pak, lewati kan, ada orang sholat di situ. Hijr Ismail. Makanya sholat di dalam itu, jadi kayak Ka'bah, sampingnya ada kayak pondasi gitu, mungkin setinggi gitu segini. Batu, melingkar. Kalau kita ngadep Ka'bah, samping kiri Hajar Aswad, dia di sebelah kanan. Namanya Hijr Ismail. Kadang dibuka oleh askar, boleh kita sholat di dalam situ.
Kita sholat di dalam situ, itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Karena di zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah sampai ke situ. Itu masuk dalam Ka'bah. Nah, makanya, tawaf melewati situ, tidak sah. Jadi, kalau kita tawaf, bisa melewati Hijr Ismail, lebih dekat kan jadinya. Kita melewati Hijr Ismail, tidak sah tawaf kita. Kenapa tidak sah? Karena syarat sahnya tawaf harus di luar Ka'bah. Tidak sah tawaf di dalam Ka'bah. Karena uang mereka kurang, akhirnya sama mereka tidak dibangun sampai ke Hijr Ismail. Tapi mereka kasih tanda. Nah, ini tandanya Hijr Ismail. Artinya sampai sini bangunan Ka'bah. Dan mereka pisah makom tadi. Makom Ibrahim. Pijakan bekas kaki Nabi Ibrahim yang tadinya nyambung ke Ka'bah. Mereka pisah. Mereka jauhkan. Letak Hajar Aswad masih sama. Dan mereka persempit sedikit lebarnya Ka'bah. Makanya kalau kita lagi megang Ka'bah, itu kita lihat ke bawah, jadi Ka'bah itu tidak lurus, Pak. Tidak lurus. Kayak tidak lurus. Di bawah ada begini sedikit, begitu. Jadi lurus misalkan, pas di bawah ada. Nah, itu sampai ke atas dulunya Ka'bah. Makanya kata ulama, tidak sah kalau kita tawaf sambil megang Ka'bah, tidak sah. Kita tawaf sambil megang Ka'bah, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ini berarti sebagian dari tangan kita ada di dalam Ka'bah. Makanya tawaf itu jangan megang-megang Ka'bah, sudah nanti selesai tawaf, sudah selesai kalau baru kita mau megang, kita mau cium, silahkan boleh. Lagi tawaf, jangan disentuh Ka'bah. Karena tawaf kita tidak sah, harus mundur lagi berarti. Lanjutkan lagi. Nah, ini bangunan Ka'bah di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai bangun Ka'bah, kan pas bangun dihancurkan, Hajar Aswad diangkat. Nah, biasa selesai bangun Ka'bah, ribut lagi. Kenapa ribut? Ayo, siapa yang meletakkan kembali Hajar Aswad? Sampai nak perang, nak bunuh-bunuhan. 3 kabilah beraliansi, 3 kabilah beraliansi, udah siap dah. Kami yang lebih, ini kan satu kemuliaan. Kami yang lebih berhak, dah. Kami yang lebih tua. Akhirnya tiba-tiba, udah ribut, udah panas betul ini. Ka'bah udah selesai dibangun. Akhirnya ada ada seorang laki-laki bernama Umayyah. Ayah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini nanti jadi istri Nabi Muhammad SAW. Cuman Umayyah ini meninggal, Nabi belum jadi Nabi. Kata Umayyah, udah begini beh. Kalian setuju tak? Kalau kita taruhan beh. Siapa orang yang pertama kali masuk ke masjid, maka dia yang meletakkan Hajar Aswad. Daripada begini, tidak ada solusinya. Kata jalan keluar, kita bakal bunuh-bunuhan ini. Begini beh, tidak usah bunuh-bunuhan, kita taruhan. Siapa yang pertama kali masuk ke masjid, dia. Nah, mau dari kabilah apapun, pokoknya dia yang meletakkan Hajar Aswad. Oke, kata yang ada dah, daripada bunuh-bunuhan. Tak tahunya yang masuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika yang masuk Nabi Muhammad serentak, semua mengucapkan Radina bil Amin. Radina bil Amin. Kalau Muhammad, kami setuju. Semua. Kami setuju dengan Muhammad. Muhammad orang yang sangat bisa dipercaya. Muhammad kami setuju. Jadi lupa mereka dengan perselisihan kabilah. Muhammad dari Bani Hashim. Saingan mereka juga Bani Hashim. Cuman karena ini Nabi Muhammad, akhlaknya luar biasa, terkenal sebelum menjadi Nabi sekalipun, mereka semua serentak setuju Nabi yang meletakkan Hajar. Bayangkan Pak, orang yang umurnya mungkin seumuran bapak Nabi, ayah Nabi, tua-tua. Tapi ketika melihat Nabi, mereka melupakan semua itu. Mereka setuju dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diletakkanlah Hajar Aswad dengan tangan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang lebih penjelasan terkait pembangunan Ka'bah di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan hidayat, Allah berikan al-sahalah wal jamalah, kegampangan. Allah berikan kita jalan sehingga insya Allah kita bisa mendatangi Ka'bah Baitullah Al-Haram, bisa tawaf di Ka'bah, bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin lutfin wa afiyah
Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, syukuri dan ini kami informasikan